Melihatnya dengan tatapan Presiden Wen, Qin Yichen sedikit malu. Dia menyentuh pangkal hidungnya dan tertawa malu-malu. Untuk sesaat dia sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga dia lupa, dan ada seorang master pemurnian pil. Untungnya, Presiden Wen sepertinya memperhatikan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selama Qin Yichen bisa menyelamatkan teman lamanya, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Segera, Qin Yichen menyadari energi gedung Jukong. Dia menulis hampir 100 jenis ramuan obat tingkat atas. Namun, orang-orang di Jukong Lo berkumpul dalam waktu kurang dari setengah jam. Beri aku ruang meramu pil. Tidak ada yang akan terganggu saat saya meramu pil. Qin Yichen pura-pura berhati-hati. Masyarakat di Jukong Lo tentunya tidak menolak permintaannya dan tidak merasa berlebihan. Ya, temanku masih menungguku di bawah. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjemputnya. Ketika dia hendak masuk ke ruang meramu pil, Qin Yichen berbalik dan bertanya pada pembangkit tenaga listrik bertingkat tinggi di gedung kosong itu. Tentu saja tidak apa-apa, pria itu membeku dan membawa Qin Yichen untuk membawa Long Qingyao ke atas. Di lantai paling atas, Long Qingyao tercengang setelah menikmati perawatan terbaik dan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, dia hanya mendengar tentang rumor Qin Yichen, tapi kali ini, dia melihat keajaiban muncul di depan matanya. Bangunan kosong poli, jelas lebih kuat dari klan angin. Namun, dalam waktu singkat, Jukong Lou menganggap Qin Yichen sebagai tamu VIP, dan bahkan dia menikmati perlakuan VIP. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Qin Yichen melakukannya. Ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Setelah menyelesaikan Long Qingyao, Qin Yichen datang ke ruang meramu pil. Setelah dia masuk, pembangkit tenaga listrik bertingkat tinggi di gedung kosong dan Presiden Wen menunggu di depan pintu. Wah, bagus sekali. Yah, yang ini tidak punya akar. Qin Yichen di ahli pemurnian pil, tidak sama sekali. Seperti yang mereka bayangkan meramu pil keras, tetapi memasukkan bahan obat tingkat atas ke tungku pil kecil. Dia khawatir tidak ada bahan obat untuk memperbaiki tungku pil kecil, yang kebetulan memberi peluang besar. Ada hampir 100 jenis bahan obat kelas atas, meskipun tidak semuanya adalah raja obat, tetapi ada lebih dari 30 jenis obat yang sebanding dengan tingkat raja, dan ada lebih dari selusin jenis obat yang memiliki raja tingkat. Ini sudah sangat mengesankan. Setelah perhitungan kasar, nilai ramuan obat ini setidaknya harus 100 juta koin emas. Ketika saya melihat bahwa tungku pil kecil hampir diperbaiki, Qin Yichen secara acak memilih beberapa bahan obat di rak obat yang diangkat ke atas dari ruang meramu pil untuk memurnikan ramuan. Sekitar setengah jam kemudian Qin Yichen berjalan keluar dari ruang meramu pil. Dia juga khawatir waktunya terlalu lama, dan Chang Master mungkin mengalami kecelakaan. Namun, ketika dia mengeluarkan ramuan itu, Tuan Wen menarik napas dengan dingin. Ramuan kelas 7 tingkat 5. Tanda seru. Sekilas, dia membedakan grade dan grade ramuan yang dibuat oleh Qin Yichen. Meskipun itu hanya obat mujarab tingkat 5, itu mencapai tingkat kelas 7 yang mengerikan. Bahkan Presiden Wen, obat mujarab tingkat kelima terbaik yang dia hasilkan telah mencapai tingkat 6 sebagai tingkat tertinggi. Namun, ramuan yang dibuat oleh Qin Yichen ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Jangan remehkan pesanan ini. Obat mujarab apapun, asalkan mencapai kelas 5, setiap level dipisahkan oleh parit horizontal. Ini menegaskan secara khusus bahwa pencapaian kekuatan roh Qin Yichen berada di atas Presiden Wen. Oleh karena itu, setelah melihat ramuan ini, Tuan Wen tersenyum pahit di sudut mulutnya. Sungguh konyol bahwa dia bahkan mengatakan Qin Yichen untuk mengikutinya saat itu. Sepertinya siapa yang mengikuti siapa belum tentu. Dan gedung bertingkat tinggi kosong, tapi matanya bersinar. Semula masih ada sedikit rasa khawatir di hatinya, maka ketika akan menyiapkan ramuan obat, ia pun bertanya kepada pemilik di balik tirai. Sekarang, ramuan ini telah mengkonfirmasi kekuatan pribadi Qin Yichen. Tuan, tolong. Bahkan nama Qin Yichen diubah, dan dia langsung dipanggil guru. Seseorang yang bisa membuat obat mujarab kelas 7 tingkat 5 pasti bisa menyandang gelar ini. Kembali ke kamar Chang Master lagi, Qin Yichen memasukkan ramuan halus ke dalam mulut Chang Master, dan kemudian meletakkan telapak tangan di pergelangan tangan Chang Master, dan mulai menyerap Chang Master di dalam tubuh tanpa bekas. Energi khusus. Nyatanya, terlihat jelas bahwa ramuan yang dia sempurnakan sama sekali tidak berpengaruh, hanya sedikit efek penyembuhan. Yang terpenting adalah dia meletakkannya di telapak tangan Chang Master. Saat energi khusus itu ditarik, kondisi Chang Master juga jelas membaik. Yang pertama adalah alis yang telah dikencangkan dengan erat telah dilepaskan. Ini menunjukkan bahwa rasa sakit di tubuhnya berkurang atau bahkan dihilangkan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Sementara itu, Presiden Wen tidak tahu berapa kali dia menelepon secara tak terbayangkan. Dan pemilik cabang Jukong Lo, yang duduk di belakang tirai untuk menekan lukanya, tidak bisa duduk diam, berdiri dan berjalan keluar dari balik tirai. Gedung bertingkat tinggi yang kosong itu seperti dia memberi hormat dan dihentikan olehnya. Dia datang di belakang Qin Yichen dan menatap Chang Master di tempat tidur, matanya berbinar.
Hanya mereka yang menderita ini yang paling dapat memahami tingkat kengerian energi khusus itu. Bahkan jika dia memiliki basis kultivasi dari puncak kekaisaran, dia tetap tidak memiliki cara untuk mengambil energi khusus itu. Dia hanya bisa membiarkan energi dari jalur kain yang menakutkan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan energi Chang Master di dalam tubuhnya masih terkelupas. Setelah memastikan untuk menyerap jejak terakhir dari energi khusus itu, Qin Yichen menghela napas panjang, berdiri, berbalik, dan dia melihat pemiliknya. Meskipun dia agak terkejut, dia tidak terkejut. Bagaimana kabarmu? Pemilik cabang bertanya sedikit bernafas. Dia tahu betul bahwa jika energi itu tidak dapat dihilangkan, dia tidak akan melarikan diri. Sudah dibersihkan, Qin Yichen menghadapi pukulan besar ini, dan dia tetap tidak berubah. Oh, begitu hati Tuan Tanah tergerak, dia ingin memastikan situasi Chang Master. Tunggu, Tuan, bukankah seharusnya Anda ingin menyakitinya? Qin Yichen berhenti di depannya dan menghentikannya. Pemilik cabang menyadari situasinya, dan kemudian mengambil beberapa langkah untuk membiarkan gedung bertingkat tinggi untuk mengonfirmasi. Setelah beberapa saat, benar-benar dibersihkan. Gedung Jukong bertingkat tinggi berseru dan berkata kepada pemilik cabang, meskipun Chang di dalam tubuh belum sepenuhnya pulih dari trauma, tidak ada masalah lain. Syukurlah, saudara Chang akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah mengetahui hasilnya, Presiden Wen pun tampak sedikit bersemangat. Tuan, sembuhkan tuan-tuan bangunan saya. Bangunan tinggi dari gedung kosong itu benar-benar berlutut di depan Qin Yichen, memohon. Tidak masalah sama sekali. Qin Yichen tentu tidak akan menolak kesempatan ini untuk mengikis bahan obat sekaligus.